Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nikenita Fitri, mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pengujian ECM dengan menggunakan eViews 9. Nah, video ini untuk melengkapi salah satu tugas dari statistik multivariat bersama Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Nah, langsung saja, pertama-tama kita masuk ke pengertian ECM. Apa sih ECM itu? Nah, di sini, ECM atau Error Correction Mechanism adalah analisis data time series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang sering disebut dengan kointegrasi. Metode ECM digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka panjang. Nah, kita langsung aja masuk ke data kita yang sudah ada di Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pengaruh PDB Amerika Serikat konstan sebagai X1, nilai tukar sebagai X2, harga kayu manis ekspor sebagai X3, dan produksi kayu manis Indonesia sebagai X4 terhadap ekspor kayu manis Indonesia sebagai Y. Nah, di sini kita menggunakan data time series yang berasal dari tahun 1989 hingga 2018, seperti ada 30. Nah, langsung aja masuk ke eViews. Kita mulai dari file, new Word file. Word file structure type-nya sudah benar date karena kita menggunakan frekuensinya annual. Start date kita yang tadi adalah 1989 hingga 2018. Oke. Nah, di sini kita masukin data yang sudah ada di Excel tadi ke eViews. Di sini quick empty group, terus ambil di sini, kita copy dengan variabelnya juga. Copy, terus dipaste di sini. Nah, udah masuk seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk melihat pengujian stasionaritas. Apakah data kita yang ini sudah stasioner apa belum? Nah, stasioner itu apa sih? Datanya, nanti kurvanya atau bentukan grafiknya itu beraturan, naik turun. Jika data tidak stasioner, maka akan ada kecenderungan untuk naik atau turun. Seperti itu, kita akan melihat dulu seperti apa data yang tidak stasioner. Kita lihat di sini, kita blok semuanya. Situ. Kita ambil ini. Nah, di sini terlihat bahwa X1 atau PDB Amerika Serikat konstan memiliki kecenderungan untuk naik. Berarti data ini tidak stasioner. Nah, kita akan membuat data ini menjadi stasioner terlebih dahulu dengan cara kita klik view, terus kita pilih di sini unit root test. Nah, test type-nya kita ambil adalah ADF, individual root feature. Dan di sini kita uji yang pertama kali adalah level, untuk tingkat level. Nah, kita perhatikan untuk probabilitas Y, X1, X2, X3 di sini lebih besar dari 0,05. Berarti data ini tidak stasioner. Nah, kita lihat untuk perubahan pertama, apakah di perubahan pertama data kita sudah stasioner apa belum. Kita kembali ke view, unit root test, kita ganti ini menjadi first difference atau perubahan pertama. Kita oke. Nah, di sini terlihat bahwa probabilitas untuk
force difference adalah nilai X1-nya ini sudah kecil dari 0,05, akan tetapi X3-nya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kita akan melakukan penurunan lagi sekali lagi untuk menjadikan data ini lebih kecil, probabilitasnya kecil dari 0,05. Kita ke view lagi, unit root test, kita ambil second difference. Oke. Nah, di sini probabilitas yang sudah kita dapatkan sudah lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti ini sudah dapat dilanjutkan. Untuk selanjutnya, kita ke analisis regresi. Bagaimana caranya? Kita di sini klik, yang pertama itu kita klik Y. Kita kontrol, jangan dilepas, klik X1, X2, X3, dan X4. Klik kanan open, terus as equation. Kita bikin persamaannya seperti ini aja. Kita oke. Nah, dilihat bahwa di sini untuk probabilitas variabel X secara parsial, baik X1, X2, X3, dan X4 tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Berarti data ini, variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hasil ini yang ditampilkan adalah hasil dari analisis jangka panjangnya. Nah, hasil analisis jangka panjangnya seperti ini. Tetapi untuk pengujian simultan, ini dilihat dari probabilitas F statistik ini mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel Y. Variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Tetapi secara parsial tidak ada yang berpengaruh. Nah, untuk itu kita simpan dulu ini, terus kita klik freeze tadi, kita close aja, terus bikin name. Di sini kita bikin regresi jangka panjang. Untuk penamaan, jangan dikasih spasi. Nah, ini udah tersimpan. Nah, di sini gimana sih cara membaca hasil dari ini untuk kita interpretasikan ke data kita? Gimana cara membacanya tadi? Bahwa X1 atau PDB Amerika Serikat konstan secara jangka panjang tidak mempengaruhi ekspor kayu manis. X2 juga seperti itu, nilai tukar secara jangka panjang tidak memiliki pengaruh terhadap ekspor kayu manis, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita mengganti nilai ini, resit ini, supaya nanti angkanya tidak berubah-ubah. Gimana caranya? Kita taruh kursor di sini, di command. Kita bikin rumusnya di sini, generalisasi, spasi res, sama dengan resit. Oke, nah ini udah muncul. Ini nanti hasil ini tidak akan berubah-ubah walaupun kita ganti persamaannya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pengujian kointegrasi. Caranya, kita pilih res ini, terus kita klik 2 kali, muncul seperti ini. Kita view, terus kita ambil unit root test. Nah, untuk test type-nya kita ambil yang Fuller. Terus kita oke. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai dari variabel res min 1-nya dengan probabilitas kecil dari 0,05, yaitu 0,0001, dengan koefisiennya negatif, berarti bahwa nilai untuk data ini kita bisa menggunakan model dari ECM karena koefisiennya negatif dan nilai probabilitasnya signifikan atau kecil dari 0,05.
Nah, selanjutnya, karena tadi hasil pengujian jangka panjang sudah diperoleh, kita melakukan analisis jangka pendeknya. Caranya, kita klik quick di sini, terus kita estimate equation di sini. Kita bikin persamaan yang sudah kita dapatkan tadi dengan persamaannya Y dalam kurung, kita kan tadi dapatnya untuk hasil yang kita peroleh signifikan semua di saat second difference. Berarti kita membuat D spasi Y dalam kurung Y, 2 spasi D dalam kurung X1, 2 spasi D dalam kurung X2, 2 spasi D dalam kurung X3, 2 dalam kurung D X4, 2. Karena variabel kita ada variabel independen kita ada 4, kita bikin sampai X4. Nah, terus juga di sini kita bikin tadi resnya, nilai res dalam kurung min 1 spasi C. Nah, seperti ini rumusnya. Oke, kita oke. Nah, di sini adalah hasil dari analisis regresi jangka pendeknya. Di sini terlihat bahwa probabilitas dari difference X1, X2, X3, X4 tidak ada yang signifikan. Secara parsial, mereka tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Nah, gimana cara menginterpretasikannya ke data kita? Berarti kita membacanya PDB Amerika Serikat konstan secara jangka pendek tidak memiliki pengaruh terhadap ekspor kayu manis Indonesia, dan begitu seterusnya. Nah, sekian untuk penjelasan tutorial kita kali ini mengenai data ECM, regresi ECM dengan menggunakan eViews. Untuk tutorial selanjutnya, sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.